Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Imratu Solihah Rupania akan sedikit mengulas tentang mazhab idealisme dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ini saya akan membagi menjadi 3 pokok pembahasan, yakni yang pertama adalah pemikiran tokoh-tokoh mazhab idealisme, kedua esensi mazhab filsafat idealisme, dan yang ketiga adalah mazhab idealisme dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang poin pertama yakni adalah pemikiran tokoh-tokoh mazhab idealisme. Di sini ada 6 pemikiran tokoh-tokoh mazhab idealisme. Yang pertama adalah Plato. Tokoh aliran idealisme yang pertama kali adalah Plato, murid Sokrates. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Ia beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Ide tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Tokoh pemikiran yang kedua yaitu Johann Gottlieb Fichte. Beliau adalah seorang filsuf Jerman. Secara sederhana, pemikiran beliau yakni adalah manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Lanjut yang ketiga yakni Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Pemikiran Schelling tampak pada teorinya tentang yang mutlak mengenai alam. Pada dirinya yang mutlak adalah suatu kegiatan pengenalan yang terjadi terus-menerus yang bersifat kekal. Oke, lanjut ke pemikiran selanjutnya yakni Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Beliau dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah ada 2 hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau bisa dikenal dengan tesis atau pengiyahan, antitesis pengingkaran, dan sintesis kesatuan kontradiksi. Pengiyahan harus berupa konsep pengertian yang empiris indrawi. Kemudian lanjut ke berikutnya yaitu Immanuel Kant. Menurut Kant semua pengetahuan melalui dari pengalaman. Namun tidak berarti semua adalah dari pengalaman. Objek luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Immanuel Kant membawa pengaruh besar di Jerman dan pemikirannya menjadi landasan bagi John Fichte, Schelling, dan Hegel. Oke, lanjut yang terakhir, pemikiran tokoh mazhab idealisme yakni Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yakni esensi mazhab filsafat idealisme. Kata idealisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu idealism. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Leibniz memakai dan menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato yang bertolak belakang dengan materialisme Epikuros. Idealisme merupakan kunci masuk ke hakikat realitas. Dari abad ke-17 sampai permulaan abad ke-20, istilah ini sudah banyak dipakai dalam pengklasifikasian filsafat. Filsafat idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran atau mind, jiwa, spirit atau roh soul daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Hakikat manusia adalah jiwanya, rohaninya, yakni apa yang disebut dengan mind. Mind merupakan wujud yang mampu menyadari dunianya, bahkan sebagai pendorong dan penggerak semua tingkah laku. Dengan demikian, idealisme ialah aliran filsafat yang menganggap atau memandang ide itu primer dan materi adalah sekundernya. Dengan kata lain, menganggap materi berasal dari ide atau diciptakan dari ide. Idealisme disebut dengan ide, sedangkan dunia dianggap fana tanpa adanya ide-ide yang menjadi tujuan hidup.
Idealisme berorientasi kepada ide-ide yang bersifat teosentris atau berpusat kepada Tuhan, kepada jiwa, spiritualitas, hal-hal yang ideal, dan kepada norma-norma yang menganggung kebenaran mutlak. Oleh karenanya, nilai-nilai idealisme bercorak spiritual. Maka kebanyakan kaum idealisme mempercayai adanya Tuhan sebagai ide tertinggi atau prima causa dari kejadian alam semesta ini. Lanjut ke pembahasan terakhir, yakni mazhab idealisme dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Cara mengenai implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan Islam, otomatis kita berarti berbicara tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu salah satunya adalah tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik, materi pendidikan, metode pembelajaran, dan alat pendidikan Islam yang bersandar dari pemikiran aliran filsafat idealisme, yang mana dalam hal ini kami lebih ditekankan kepada pendapat para tokohnya, yaitu Plato dan Al-Ghazali selaku filosof muslim yang merupakan penganut aliran. Yang dibahas pertama di sini adalah tujuan pendidikan Islam menurut mazhab idealisme. Tujuan pendidikan Islam menurut aliran idealisme adalah 3, yakni yang pertama adalah tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah. Kedua, tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul karimah. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan pada peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, yakni pembahasan tentang kedudukan peserta didik menurut mazhab idealisme dalam perspektif pendidikan Islam. Menurut Plato, pendidikan sangat perlu, baik bagi dirinya selaku individu maupun sebagai warga negara. Negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap peserta didik, harus diberi kebebasan untuk mengikuti ilmu sesuai dengan bakat dan minat, serta kemampuan masing-masing sesuai jenjang usianya. Sehingga pendidikan itu sendiri akan memberikan dampak dan perubahan bagi kehidupan pribadi, bangsa, dan negara. Dengan demikian, aliran idealisme melihat peserta didik merupakan seorang yang pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Mereka yang menganut paham idealisme senantiasa memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ekspresi dari keyakinannya sebagai pusat utama pengalaman pribadinya sebagai makhluk spiritual. Dan yang selanjutnya adalah kedudukan pendidik menurut mazhab idealisme. Tujuan menurut aliran idealis, seorang pendidik dalam pendidikan Islam dituntut memiliki beberapa sifat, yakni diantaranya adalah sabar dalam menanggapi pertanyaan murid, senantiasa bersifat kasih tanpa pilih kasih, duduk dengan sopan, tidak riak atau pamer, tidak takabur, bersikap tawadu, memiliki sifat bersahabat, menyantuni dan tidak membentak orang-orang bodoh, membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya, kemudian berani berkata tidak tahu terhadap masalah yang Anda persoalkan, dan menampilkan hujah yang benar. Dengan demikian, peran pendidik tidak cukup mengajar siswa tentang bagaimana berpikir. Sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Guru di sini haruslah memiliki keunggulan moral dan intelektualnya, yakni kurikulum pendidikan Islam menurut aliran idealisme. Dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam, menurut aliran idealisme harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak yang mengutamakan pada essential studies. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada pelatihan dan pengembangan daya jiwa yang sudah ada pada anak, seperti kemampuan-kemampuan rasional dan moral, serta kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Ke pembahasan berikutnya, yakni materi pembelajaran menurut aliran idealisme dalam segi pendidikan Islam tadi. Menurut aliran idealisme, matematika menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami ilmu atau logika yang bersifat abstrak. Sejarah dan literatur mempunyai posisi yang tinggi karena ia mewarisi nilai moral, model budaya dan kepahlawanan maupun contoh kehidupan. Ilmu alam dan sains menjadi prioritas berikutnya karena menyediakan penjelasan tentang hubungan sebab akibat. Di samping siswa memahami literatur, idealisme menganggap perlu terbentuknya manusia yang baik. Untuk itu, siswa tidak hanya didorong untuk mengembangkan skill dan akal pikiran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan yang secara naluri sudah ada dalam jiwa. Adapun mengenai materi pendidikan Islam, Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Quran beserta kandungannya adalah merupakan ilmu pengetahuan. Isinya sangat bermanfaat bagi kehidupan, membersihkan jiwa, memperindah akhlak, dan
mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut ke berikutnya, yakni metode pendidikan Islam. Menurut aliran idealisme, menurut Plato, metode terbaik untuk belajar adalah dialektika. Pada dasarnya, Plato percaya bahwa kita dapat mengembangkan ide-ide kita dengan cara mencapai sintesis dan konsep-konsep universal, di mana metode dialektika mencoba untuk mengintegrasikan berbagai proses belajar kepada proses belajar yang mengandung makna atau meaningful. Metode pendidikan diklasifikasikan oleh Al-Ghazali menjadi dua, yakni yang pertama adalah metode khusus pendidikan agama, yang kedua adalah metode khusus pendidikan akhlak. Metode khusus pendidikan agama ini memiliki orientasi terhadap pengetahuan akidah, karena pendidikan agama pada realitasnya lebih sukar dibandingkan dengan pendidikan lainnya, karena pendidikan agama menyangkut problematika intuitif dan lebih menitik beratkan kepada pembentukan personality peserta didik. Yang kedua tadi adalah metode khusus pendidikan akhlak, yakni Al-Ghazali menggambarkan dengan contoh, sebagaimana dokter. Jikalau memberikan pasiennya dengan satu macam obat saja, niscaya akan membunuh kebanyakan orang sakit. Begitupun guru, jikalau menunjukkan jalan kepada murid dengan satu macam saja dari latihan, niscaya membinasakan hati mereka. Akan tetapi, seyogianya lah memperhatikan tentang penyakit murid, tentang keadaan umurnya, sifat tumbuhnya, dan latihan apa yang disanggupinya. Berdasarkan yang demikian itu dibina latihan. Kita lanjut ke tahap terakhir, yakni kesimpulan. Dari kesimpulan PPT yang saya ulas tadi dari awal, di sini didapat beberapa kesimpulan, yakni yang pertama adalah idealisme ialah aliran filsafat yang menganggap atau memandang ide itu adalah primer dan materi adalah sekunder. Dengan kata lain, menganggap materi berasal dari ide atau diciptakan dari ide. Kemudian di sini Plato termasuk adalah generasi awal yang telah membangun prinsip filosofi aliran idealis. Tokoh-tokoh lainnya yakni Fichte, Hegel, Schelling, Immanuel Kant, dan ada juga yang dari Muslim, ada dari Islam Al-Ghazali. Tujuan pendidikan menurut paham idealisme lebih mengarah kepada pengembangan pemikiran dan diri pribadi peserta didik yang berkesinambungan dengan tujuan untuk pribadi, masyarakat, dan kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Kemudian kedudukan peserta adalah individu yang bebas dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing sesuai jenjang usianya. Kemudian materi yang di sini digunakan adalah guna mengembangkan pendidikan intelektual, adalah ilmu-ilmu kealaman, sosial, pendidikan, teknologi, matematika, dan pendidikan bahasa. Kemudian materi pendidikan moralnya dalam mengembangkan kebajikan yaitu sikap berusaha mencapai kesempurnaan diri, sikap adil, sikap jujur, tidak memihak, sikap mengetahui kesamaan antar sesama manusia. Dan yang terakhir yakni metode pembelajaran di sini menganut paham idealisme diantaranya metode dialektika, dialog, diskusi, serta metode yang lainnya yang dapat digunakan guna mengembangkan pikiran peserta didik. Mungkin dan terima kasih. Ini adalah sedikit ulasan yang saya presentasikan, yang dapat kami bahas dalam PPT kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.